Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan Arisandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian putusan dan kekuatan putusan, mata kuliah peradilan agama dan kompilasi hukum Islam. Produk-produk peradilan agama yang berkaitan dengan putusan meliputi 1. Putusan hakim. Putusan ini merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan agama, di mana hakim memutuskan mengenai perkara yang diajukan. Putusan hakim mengandung penjelasan mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, penerapan hukum, dan kesimpulan akhir yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Kedua, amar putusan. Amar putusan adalah bentuk tertulis dari putusan hakim. Di dalam amar putusan terdapat ringkasan keputusan hakim yang mencakup identitas pihak yang bersengketa, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan, serta tuntutan atau permintaan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Ketiga, eksekusi putusan. Setelah putusan dikeluarkan, pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan oleh putusan tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi. Eksekusi putusan merupakan proses pelaksanaan putusan hakim yang bertujuan untuk menegakkan keputusan yang telah diberikan. Berikutnya, pengertian putusan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi. Dalam literatur yang lain, putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Setiap putusan pengadilan agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan agama serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang ikut serta sesuai penetapan panitera. Berikutnya, kekuatan putusan. Dalam kekuatan putusan ini, putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan eksekusi. Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Suatu putusan dikatakan inkrah apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah diinkrah tidak ada lagi kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tetapi hanya dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali. Putusan yang sudah inkrah dapat dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tidak terhalang untuk dieksekusi sehingga dikatakan mempunyai kekuatan eksekusi. Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan bukti, misalnya putusan cerai karena mempunyai bukti otentik terjadinya cerai. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan adalah penyelesaian yang diambil oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, merujuk pada keputusan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, atau juga bisa berupa keputusan yang memenuhi keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang bersengketa, dan mereka diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.